wa hadzarahum fi dhimni dzalika min mujibatil furqah wal ikhtilaf ba'da al-ijtima' wal i'tilaf. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ay tasjaduna hudan ila hudakum kama qala Allah ta'ala wal ladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan kepada kita bahwa setelah Allah memberikan satu petunjuk kepada kita akan satu nikmat, yaitu nikmat Islam, sehingga dari nikmat Islam itu kita mendapatkan keteguhan hati satu sama lain, sehingga dari nikmat Islam tersebut kita menjadi saudara seiman satu sama lain, sehingga dari nikmat Islam tadi kita lebih mudah untuk terentas dari neraka, lebih dekat dengan surga pada akhirnya. Maka kandungan dari ayat itu juga memberikan penjelasan kepada kita. Kalau kita sudah tahu sumber dari segala kenikmatan adalah nikmat iman dan Islam, berarti tidak ada nikmat yang lebih utama untuk kita syukuri kecuali nikmat iman dan Islam. Pertama. Yang kedua, kalau kita tahu berkat nikmat iman dan Islam kita menjadi saudara, kita menjadi bersatu, kita selamat dari neraka yang kita sudah hampir saja masuk ke dalam neraka, maka jaga nikmat Islam sehingga persatuan, keteguhan hati, selamat dari neraka, saling cinta, peduli, perhatian satu sama lain akan terjadi, akan terwujud di tengah-tengah kita. Hati-hati. Kalau sampai nikmat Islam itu kita lupakan, maka otomatis yang terjadi adalah sebaliknya. Sudah panjang lebar kita bahas ini. Maka Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nikmat Islam itu adalah tanda kebesaran Allah. Karena nikmat Islam kita menjadi bersatu, itu adalah tanda kebesaran Allah. Kita menjadi saudara satu sama lain. Yang kita menjadi saudara bukan karena duit, bukan karena materi, bukan karena urusan dunia. Itu adalah ayatihi, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Karena nikmat Islam kita selamat dari neraka. Kita nggak bakal tahu betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mahalnya nikmat Islam kecuali nanti kalau sudah meninggal dunia. Kecuali nanti di hari kiamat bagaimana nasib yang Allah berikan kepada orang yang memeluk agama Islam dengan orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk beriman, untuk memeluk agama Islam. Kita akan tahu nanti betapa mahalnya, betapa agungnya, betapa besarnya nikmat Islam. Baik. Begitulah cara Allah menampakkan kepada kita, menginformasikan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum tahtadun. Apa tujuannya? Allah menginformasikan kepada kita ini semuanya agar kita menjadi orang yang tambah hari, tambah tua, tambah mendapatkan hidayah. Karena memang salah satu fungsi Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kita itu adalah sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Kita membeli apapun sekarang ini ada buku pedomannya. Kita membeli apapun sekarang ini, mau barang elektronik kah, mau itu kendaraan roda 2, roda 4 kah, pasti ada buku petunjuknya. Tujuannya agar kita nggak salah di dalam mengatasi satu masalah. Oh, kalau sudah kilometer sampai sekian itu waktunya servis. Kalau kita nggak tahu akhirnya lebih dari kilometernya nggak diservis-servis, mogok di tengah jalan. Nah, buku petunjuk, buku pedoman adalah sebagai landasan, pondasi buat kita untuk merujuk. Kalau kita punya masalah apa? Kalau terjadi sesuatu bagaimana solusinya? Itulah tujuan Allah berfirman dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nggak semua orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupannya. Hudan lil muttaqin.
khusus bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita menilai Al-Quran sebagai sumber rujukan buat kita, berarti kita adalah minal muttaqin, termasuk di antara orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalau kita kurang perhatian dengan Al-Quran, kalau kita punya masalah, kita nggak kembali kepada agama. Tapi kalau kita menghadapi satu masalah, kita kembalikan ke rasio. Apa kata kita? Apa menurut logika kita yang kita anggap benar-benar. Nggak peduli apa kata Al-Quran, bagaimana Allah berfirman, nggak ngurus bagaimana nasihat Rasulullah SAW. Seolah-olah apa yang kita alami ini nggak disediakan solusinya dalam Al-Quran oleh Allah. Seolah-olah Rasulullah ini mengajarkan kepada kita berbagai macam solusi dalam kehidupan, ada yang terlewat. Seolah-olah begitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah kok nggak kembali ke Al-Quran, apakah ada yang terlewat dari Al-Quran? Apakah Al-Quran ini nggak ngatasi problemnya kita? Kok kita nggak kembali kepada Rasulullah? Ya Habib, saya punya masalah begini. Menurut pandangan agama bagaimana seharusnya? Sikap, keputusan, kebijakan yang harus saya ambil ini bagaimana? Bukan dipikir-pikir dewe, diputus-putus no dewe, ngelangkah-ngelangkah karpe dewe. Enggak, seharusnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada agama. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam ini agama yang sempurna. Bayangkan ya, Al-Quran itu adalah mukjizat teragung, termulia yang pernah Allah berikan kepada para nabinya. Bayangkan, mukjizat yang paling mulia yang pernah Allah berikan kepada para nabinya Al-Quran. Rasulullah SAW punya banyak mukjizat, bukan belah bulan, tapi yang menjadi mukjizat beliau yang paling mulia. Nabi Musa bisa belah lautan, tapi itu bukan mukjizat termulia yang pernah Allah berikan kepada Nabi. Rasulullah pernah biawak itu mengucapkan syahadat kepada Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman semut bisa ngomong, Rasulullah biawak bisa ngomong, onta bisa ngomong, bahkan mengucapkan syahadat, tanda imannya mereka. Bahkan Hajar Aswad itu ketika Rasulullah SAW ketika masih kecil mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman baru binatang, tapi bagaimanapun juga namanya binatang makhluk hidup. Tapi kan binatang, makhluk hidup. Ini batu Hajar Aswad ucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah sampai bingung. Tapi itu bukan mukjizat termulia bagi Rasulullah. Bukan. Tapi mukjizat termulia bagi Rasulullah adalah Al-Quran. Ini sebetulnya indikasi yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diberi mukjizat Al-Quran sebagai pedoman hidup beliau, lah apalagi kita. Jadi kadang-kadang ketika kita menghadapi satu masalah, kalau tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada agama, itu namanya mempersulit diri, memperparah keadaan. Kita punya masalah dalam kehidupan tapi nggak kembali ke agama, itu namanya mempersulit diri. Tapi kalau kita punya masalah, kita kembalikan kepada agama, nah, tapi yang nggak instan. Kapan punya masalah, tanya solusinya dari segi agama bagaimana, tahu-tahu dilaksanakan, selesai. Semua juga butuh proses. Solusi dari siapapun, jenengan sakit pergi ke dokter dikasih resep. Resep itu ditebus ke apotek beli obat, diminum langsung sembuh. Enggak. Ada orang sakit dirujuk ke rumah sakit, dioperasi, diambil tindakan, pulang sembuh. Enggak. Semua juga butuh waktu, semua juga butuh proses. Intinya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita. Ini jangan lupa nikmat Islam. Gara-gara nikmat Islam loh kalian itu bersatu menjadi saudara satu sama lain. Gara-gara nikmat Islam loh kalian itu terentas daripada neraka, hampir masuk ke dalam jurang neraka, jurang jahanam. Tapi selamat, jangan dilupakan. Itu berarti ada makna yang kedua, ada makna tersirat. Apa itu? Kalau sampai dilupakan, hati-hati. Kalau kita melupakan nikmat Islam, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita melupakan nikmat Islam, maka kita tidak akan bersatu satu sama lain, tidak seia sekata,
tidak selangkah, kemudian tidak sevisi misi, kemudian susah diajak bersaudara, kemudian bukan selamat dari neraka, malah semakin dekat dengan neraka nantinya, waliyadzubillah min dzalik. Saya itu perlakukan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita semua. Kita ini kadang-kadang jangan lagi memahami isinya Al-Quran. Kita ini nggak mungkin menilai Al-Quran sebagai petunjuk buat kita kalau hanya sekedar kita baca. Kalau kita nggak memahami maksudnya, kita nggak memahami artinya, maka tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kadang-kadang kita beli sepeda motor, buku petunjuknya bahasa Inggris. Kita beli HP, produk Jepang, buku petunjuknya bahasa Jepang, yang nggak mungkin kita pakai. Kenapa? Nggak ngerti artinya, Ustaz. Sama, Al-Quran bukan bahasa kita, tapi bahasa Muslim sebagai agama kita. Maka kita harus memahami. Mau nggak malah kita ini jangan memahami. Baca sehari 3 ayat belum tentu kadang-kadang kita ini. Ini permasalahan. Jadi sebetulnya yang mempersulit diri itu siapa? Apakah Allah yang mempersulit diri? Bukan, kita yang mempersulit diri. Kadang-kadang Fatihah sampai usia tua ini kita nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Dan seterusnya. Nah itu mau nggak mau, bukan hanya kita baca Al-Quran, tapi kita berusaha untuk memahami Al-Quran, dipelajari tafsirnya, dipahami kandungan maknanya. Begitu seharusnya. Hudar linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa, kata Allah dalam Al-Quran, yang mengikuti petunjukku, Rasulullah petunjuk buat kita, menjadi pelita di gelapnya zaman. Al-Quran juga menjadi petunjuk buat kita. Barang siapa yang niru Rasulullah, barang siapa yang mengikuti isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak mungkin ada rasa takut buat mereka dunia sampai di akhirat. Nggak ada lagi takut, nggak ada lagi cemas, nggak ada lagi kekhawatiran. Wa lahum yahzanun, dan mereka nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak akan merasakan kesedihan. Dunianya lancar, akhiratnya lancar. Coba kita koreksi diri. Bukankah kita sekarang dalam keadaan takut, khawatir, cemas? Bukankah kita sekarang dalam keadaan sedih? Kenapa? Al-Quran kita lupakan. Al-Quran mukjizat termulia kita campakkan, gak direken. Oh ya pantas. Kalau kita tambah hari tambah sumpek itu ya pantas. Ibarat kita ini pergi ke dokter disuruh minum obat, gak diminum obatnya, tambah hari tambah parah sakitnya, ya pantas. Mau dikasih obat disuruh minum, gak diminum, tambah parah sakitnya. Sama, Allah kurang apa? Menyediakan segala fasilitas kita untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Kurang Rasulullah ngasih contoh sama kita. Kurang Al-Quran menjadi pedoman buat kita. Allah nggak kurang, kita yang kurang meneladani Rasulullah, kurang nganggep sama Rasulullah, kurang nganggep sama Al-Quran. Pantes kalau kita ini tambah hari tambah ruwet hidupnya. Jangan usah ngomong luas-luas. Kadang-kadang kita saja secara pribadi atau kita di keluarga kecil kita, anak istri kita semuanya, bukan tambah beres, tambah ruwet. Kenapa? Banyak hal yang Allah jadikan sebagai pedoman buat kita. Bukan sembarang hal. Rasulullah, Al-Quran nggak direken. Yo pantas kalau tambah parah keadaannya kita, waliyadzubillah min dzalik. Sedihnya kita nggak hilang-hilang, sumpahnya kita nggak hilang-hilang, kekhawatirannya kita, ketakutannya kita, kecemasannya kita, dunia maupun akhirat nggak hilang-hilang. Lihat aulia, orang-orang soleh, nggak khawatir sama yang namanya mati. Mereka nggak khawatir sama yang namanya akhirat. Kenapa? Karena mereka selalu meneladani Rasulullah dan selalu memperlakukan Al-Quran sebagai rel hidupnya mereka. Sehingga mereka kapanpun mati siap, nggak khawatir. Kenapa? Saya sudah meneladani Rasulullah dan saya sudah nganggep ngereken terhadap Al-Quran. Saya praktekkan isi Al-Quran. Mereka nggak takut sama namanya mati. Kalau kita ini jangan mati takut, hidup takut kita sekarang. Jangan mati takut,
Kita ini hidup sekarang khawatir, A, B, C, cemas. Nanti begini bagaimana kalau ya Allah. Mau dalam urusan dunia kita khawatir, dalam urusan ekonomi khawatir, dalam urusan keluarga kita khawatir, masa depan anak kita khawatir. Semuanya kita dalam keadaan serba khawatir, serba takut, serba cemas. Kenapa? Nih, kita tinggalkan Al-Quran. Kita tinggalkan yang namanya Al-Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Allah berfirman apa? Al-Quran ini menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Menjadi petunjuk dan kabar gembira. Bukan kita ini kalau memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman tambah sumpah. Yang ada kadang-kadang pasien kalau pergi ke dokter tambah sumpah. Aduh, loro iki, loro iku, tuku obat larang. Harus opnam sekian hari. Tambah sumpah kadang-kadang. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, hudaw wa busyra, bukan hanya menjadi petunjuk, tapi juga menjadi kabar gembira buat mereka yang mengaku beriman. Ayo kita kembali ke Al-Quran yuk, baca dan usahakan faham maknanya. Ini ya, di mana di situ dipelajari tafsir Al-Quran, hadiri. Banyak di Malang. Yang penting ilmu itu kita ambil dari guru yang benar. Sangat ilmunya jelas, akidahnya jelas, pelajari tafsir bagaimana. Lah kita enggak kadang-kadang. Opo jari kadang-kadang kita ini. Jalani hidup ini opo jari. Go with the flow. Kalau kata orang sekarang, kata anak muda sekarang, mengalir seperti air. Loh, ya enggak sih. Enggak boleh kita ini menjalani kehidupan ini sama seperti air yang nggak punya hak untuk berusaha. Air itu atau kapas misalnya nggak bisa berusaha. Kapan angin membawa dia ke barat, ya lari ke barat. Kapan angin membawa dia ke timur, lari ke timur. Air itu nggak bisa naik, selalu turun. Apakah kita mau begitu? Ya kita harus punya tujuan, punya target. Jangan hanya terbang seperti kapas, mengalir seperti air. Nggak boleh. Nih Al-Quran, kita punya tujuan hidup di atas dunia. Nggak ada lain, tujuan kita adalah surga, selamat dari neraka, kembali kepada Al-Quran. Tasdaduna hudan ila hudakum. Kita ini sudah mendapatkan banyak hidayah dari Allah. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, tambah lagi hidayah kita yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang lebih penting daripada hidayah. Sudah sering saya sampaikan, nggak ada yang lebih penting daripada hidayah. Dan Al-Quran adalah salah satu sumber hidayah buat kita semuanya. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapatkan hidayah berkat Al-Quran, berkat surat Toha. Sebelum masuk Islam, keras-kerasnya hati adalah hatinya Sayyidina Umar. Bayangkan, nggak keras gimana hatinya Sayyidina Umar? Niat bunuh Rasulullah, bukan niat mencelakai atau menteror Rasulullah semata, membunuh Rasulullah, niat menggal kepalanya Rasulullah. Nggak keras hatinya gimana? Tapi berkat Al-Quran, panjang ceritanya. Mungkin sudah pernah saya bahas di sini. Menjalin lunak itu Sayyidina Umar. Lah kita ini insya Allah karena mulai awal sudah Muslim, sudah meluk agama Islam, didikan kita, orang tua kita juga mendidik kita dengan ajaran Islam. Nggak sekeras hatinya Sayyidina Umar ketika beliau belum masuk dalam agama Islam. Lah masa nggak bisa menjadi lunak hatinya kita ini? Kalau kita terus teter dengan baca Al-Quran dan memahami isi maknanya, pasti akan lunak. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim qalbun qasi. Dalam kitab Zubat, Syekh Ahmad bin Ruslan mengatakan paling jauhnya hati manusia dari Allah adalah hati yang keras. Kalau kita merasa hati kita keras, ayo buat lunak lagi. Ayo ditempa lagi biar nasihat masuk. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah berikan tambahan petunjuk buat mereka. Mereka yang sudah menjadi muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan berikan kepada mereka petunjuk lagi. Wa atahum taqwahum, dan sampai Allah akan berikan kepada mereka sifat ketakwaan. Hidayah ini adalah pengantar.
hidayah ini adalah media buat kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau berkurang hidayah kita, semakin tipis kemungkinan kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau semakin tipis kemungkinan kita menjadi orang yang bertakwa, semakin tipis kemungkinan kita selamat dari neraka, masuk dalam surga. Kalau kita mendapat hidayah, ditambah lagi hidayah. Kalau semakin tambah hidayah kita, maka semakin besar potensi kita selamat dari neraka dan juga masuk ke dalam surga. Kenapa? Semakin besar kita menjadi pribadi yang bertakwa, semakin berkualitas mutu daripada ketakwaan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik, perbedaan sifat antara orang munafik dengan orang mukmin. Nih, perlu kita tahu. Ada bedanya sifatnya orang munafik dengan sifatnya orang mukmin. Gimana? Kalau orang munafik itu la yantafi'una bima yasma'un. Mereka nggak bisa ngambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Mendengar tapi mereka nggak ngambil manfaat. Hadir pengajian tapi pulang nggak ada manfaatnya. Hati-hati. Jangan pernah merasa aman. Saya ini Bib, sholat 5 waktu Bib, sekian tahun. Saya ini Ustaz, sholat di soft pertama. Saya ini. Lu hati-hati, jangan ngomong lagi sifat munafik. Kita nggak tahu kok matinya kita bawa iman apa enggak. Sementara Rasulullah bilang apa? Ada di akhir zaman itu pagi mukmin, sore bukan munafik, lebih parah dari munafik, kafir. Yakin kita ini, aman, yakin. Nggak merasa aman kecuali justru akan rentan. Kita punya emas, kita taruh depan rumah di teras. Aman, justru menjadi sasaran, justru semakin beresiko. Namanya emas ditaruh di tempatnya, jaga. Kadang-kadang dijaga aja masih kecurian kok. Sama, iman lebih mahal daripada emas. Kok kita merasa aman? Kalau maling emas bisa kelihatan dari CCTV, bisa dilacak di mana rumahnya, bisa ditangkap. Lah malingnya iman, setan. Mau pakai CCTV semahal apa kita bisa nangkep setan itu kapan menyerang kita? Yakin iman kita bisa aman? Kalau iman aja masih ada resiko buat orang sekelas kita, apalagi sifat kemunafikan yang lebih minim, yang lebih nggak terlalu beresiko daripada, nggak terlalu fatal daripada sifat kekufuran, sifat kemunafikan. Jangan pernah merasa aman kita ini dengan amalnya kita selama ini. Lah, jangan. Nah, ciri orang munafik datang pengajian tapi kapan pulang nggak dapat manfaat. Ceramah, ngomong, ngajar, pulang nggak dapat manfaat. Apa yang diamalkan sama apa yang disampaikan beda. Itu juga ciri orang munafik. Yang ngomong bisa pakai topeng, yang mendengarkan juga bisa pakai topeng. Yang pegang mic bisa munafik, yang mendengarkan juga bisa munafik. Ini keterangan dari Allah, nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset. Hati-hati, coba koreksi. Saya ini orang munafik apa enggak ya? Enggak, Bib, saya masih bisa mengamalkan. Cuman antara yang berhasil saya amalkan dengan yang belum sempat saya amalkan, lebih banyak yang belum sempat saya amalkan. Berarti kemunafikan kita lebih besar daripada imannya kita, daripada imannya kita. Tapi kalau sebaliknya, ya dari 100% Bib, saya sudah mengamalkan 60-70%. Berarti kita lebih besar iman, tapi ada kemunafikan. Tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Sementara sifatnya orang mukmin adalah yantafi'una bima yasma'un, selalu bisa mengambil manfaat daripada apa yang mereka dengar. Jelas ya? Rugi dong kalau kita ini kerja mulai pagi sampai sore, banting tulang, peres keringet, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi isi kantongnya kita sama dengan mereka yang malas nggak mau kerja. Kalau orang malas nggak mau kerja, mangan turu, wae dolen, nggak mau kerja, isi kantongnya nggak ada, pantes. Tapi yang nggak pantas, yang nggak wajar, kerja mulai pagi sampai sore, tapi isi kantongnya sama dengan mereka yang nggak kerja gara-gara malas. Kalau ada orang nggak pernah hadir pengajian, malas ibadah, gampang maksiat,
gampang terbawa arus, susah dinasehati. Pantes. Yang nggak pantes itu kita hadir pengajian, tapi perilaku kita sama dengan mereka yang nggak hadir pengajian. Nggak hadir pengajian itu rugi, tapi lebih rugi yang hadir pengajian kelakuannya sama seperti yang nggak hadir. Nggak kerja gara-gara malas itu rugi. Siapa yang mengambil mantu kalau anak malas? Mas Yo ganteng, nggak ada yang mengambil mantu. Tapi yang lebih rugi lagi adalah dia kerja tapi nggak pintar, nggak bisa memanfaatkan modal yang dia punya. Mestinya kula apa, yang dia kula apa. Mestinya kula harganya sekian, belinya mahal-mahal kulanya. Didol ya gak kayu. Nggak pintar mengolah modal. Ini lebih rugi daripada yang nggak punya pekerjaan gara-gara males. Kita pun juga begitu. Ilmu ini modal, harus kita puter, harus kita manfaatkan. Itu menjadi kewajiban buat kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins." Dan betul-betul kami telah membuat penuh neraka jahanam itu daripada manusia dan bangsa jin. Neraka jahanam itu penuh daripada bangsa manusia dan bangsa jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka bangsa jin itu punya hati, punya otak, punya akal. Manusia juga punya hati, punya otak, punya akal. La yafqahuna biha. Tapi mereka tidak optimal di dalam memanfaatkan otak, hati dan akal yang mereka punya. Kadang-kadang saking jatuhnya, saking hinanya orang yang tidak memanfaatkan hatinya sampai dia nggak punya hati, lebih jelek daripada binatang. Lebih jelek daripada binatang. Sampai orang itu kalau sudah nggak punya akal, kehilangan akal, peteng, ngawur, lebih ngawur daripada binatang. Kalau binatang memang nggak punya hati, nggak punya otak, nggak punya akal. Tapi kalau manusia punya hati, nggak dipakai, sampai nggak punya hati sifatnya. Punya akal nggak digunakan sampai seperti kelakuannya orang nggak punya akal beneran. Dia lebih hina dong daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian apa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Maaf, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Artinya apa? Seharusnya kita melihat segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami ini, jangan seperti binatang melihat apa yang mereka alami. Kalau mereka tidak mencerna dengan akalnya. Mereka punya otak tapi nggak punya akal. Mereka punya hati tapi nggak ada isi. Kalau kita punya otak dan akal, kita punya hati dan harus terisi. Maka cara pandang kita terhadap segala sesuatu itu harus berbeda dengan cara pandangnya hewan. Harus lebih kita sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk yang mulia, manusia. Harus lebih. Gimana? Kalau binatang melihat ada orang mati biasa. Tapi kalau kita, loh, ini kemarin duduk sama saya loh 2 jam. Main sekak bareng loh. Guyang-guyu. Iya, sehat walafiat. Ya Allah, 2 jam kemudian gak ada umur. Binatang juga banyak yang mati. Tapi apa mereka mikir? Enggak. Kucing nyebrang ngawur ketabrak, ya tetap kucing yang lain nyebrangnya ngawur ketabrak. Ayam mati gara-gara ketabrak, gara-gara apa? Nyebrangnya ngawur. Tetap ayam yang lain nyebrangnya ngawur. Kita ada orang mati su'ul khotimah, misal na'udzubillah. Kok kita nggak ngambil pelajaran? Loh, kita kan maaf punya mata. Kurang contoh tak dari Allah? Kurang contoh dari Allah. Orang mati su'ul khotimah. Dari batu, mabuk karena teler, nyetirnya nggak bener, nabrak tiang, 4-5 orang mati seketika. Iya, beberapa tahun lalu viral itu. Saya SMA atau saya kuliah, viral, masuk koran. Ya Allah, sampai video. Jadi ada HP rekaman mereka ketika mereka ada di villa tadi. Ngangkat botol, ngangkat ini, pakaiannya seperti itu. Malam-malam ngakak-ngakak. Matinya gimana? Belum subuh pulang, subuh udah nggak punya nyawa lagi sudah. Ini kan sudah cukup
bagi kita untuk kita jadikan sebagai contoh. Kenapa? Lawang kita ngelihat kok, lawang kita menyaksikan kok. Tapi sifatnya orang munafik, manusia munafik penghuni neraka adalah mereka tidak menganggap itu semuanya. Gak direken belas, wis nasib ya. Yo nasib. Aku duwe kanca mabukan, husnul khotimah. Loh, lah iya. Lah orang-orang husnul khotimah tadi. Enggak ada sebabnya. Enggak ada langkah yang dia lalui. Kok orang-orang husnul khotimah? Loh, tiruan. Seharusnya bukan pasrah sama nasib, bukan. Hati-hati. Sifat munafik itu ini bahaya. Dia akan menganggap remeh tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ojo ngene, hati-hati ojo ngene. Sama seperti orang yang enggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Udah dikasih rambu, ojo mandek. Namanya jalan tol kan enggak boleh berhenti. Berhenti, ya terkeronton melindes. Enggak boleh berhenti. Kecepatan nggak boleh kurang dari 80 kilo atau 60 kilo, 20 kilo, 40 kilo. Yo ngamuk wong-wong dek buri. Dikelaksoni di tol. Kenapa? Garai macet. Jalan tol ini jalan cepat 60 ke atas. Ini 20 kilo dinikmati api ya pemandangannya ya dikelaksoni sama orang. Kenapa? Nggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Sama Al-Quran rambu-rambu lalu lintas buat kita semuanya. Kita harus memahaminya. Sehingga kalau kita tambah ngerti, tambah paham, tambah ilmu, tambah hidayah, tambah bertakwa, tambah dekat dengan surga. Itu rumus. Itu rumus 2 kali 2 sama dengan 4 titik. Itu rumus. Semakin memahami Al-Quran, semakin ilmu, semakin bertambah hidayah, semakin menjadi pribadi bertakwa, semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari neraka. Itu rumus. Itu adalah rumus. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi seperti enggak punya telinga. Enggak dipakai untuk mendengarkan nasihat, atau mendengarkan nasihat tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Hati-hati, ini sifatnya orang munafik. Ulaika kal an'am. Nih, Allah berfirman apa? Mereka itu seperti binatang. Bahkan balhum adall, bahkan mereka lebih rusak daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Paham ya? Kalau binatang matanya, telinganya, otaknya itu masing-masing punya fungsi tapi tidak tertuju pada satu titik. Itu binatang. Yus pokoknya moto gendelok telinga buat mendengarkan, otak buat insting, buat bukan mikir, insting kalau binatang. Tapi kalau kita ada yang dituju, matanya kita tujuannya adalah hati. Apa yang kita dengar tujuannya tetap hati. Mikir sesuatu kembalikan ke hati. Nah permasalahannya hati kita ini putih apa hitam? Kalau putih, apa yang dihasilkan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, langkahnya akan tetap putih. Tapi kalau hati ini hitam, apapun yang dia lihat elek tok. Apapun yang dia dengar elek tok. Kenapa? Ya kembali lagi, hati ini barometer dari baik dan buruknya seseorang. Baik dan buruknya seseorang tergantung hatinya. Contoh. Makanya orang itu kalau mendengarkan nasihat seperti ini, bukan nasihat saya, kali Imam Haddad ini, itu kan sampai muter ngapunten, mungkin tidak ada muter tasbih ini. Kalau muter tasbih saya khawatir nyindir nanti. Kan nggak boleh orang ketika mendengarkan pengajian, nasihat, ceramah sambil muter tasbih itu kan nggak boleh. Boleh penyimak diputar tasbih, nggak boleh. Kenapa? Bukan masalah etika saja. Satu, nggak punya etika. Yang kedua, nggak manfaat ilmunya. Loh kok bisa? Karena ketika orang mengatakan, loh Beb, zikir itu kan pakai mulut, Beb. Mendengarkan ceramah kan pakai telinga, Beb. Kan dua anggota badan yang berbeda. Berarti kan masing-masing sama-sama sibuk kan nggak masalah, malah lebih bagus. Nah, karena dia menganggap zikir itu mulut adalah tujuan. Padahal mulut adalah kendaraan, mulut hanyalah alat, tujuannya hati. Sama mendengarkan nasihat, kuping ini bukan tujuan, tapi hanya alat. Kembali lagi tujuannya adalah hati.
Ketika ada gelas, nih, isinya jahe. Sekarang bisa diisi teh? Bisa. Nggak bisa. Air putih ya, yang netral. Air putih aja. Tahu-tahu disiram kopi, tahu-tahu disiram gula, diudek, enak diminum. Tahu-tahu dicelup teh, kasih gula, enak diminum? Enggak. Karena prosesnya bukan begitu. Artinya apa? Sesuatu, hati ini kalau sudah sibuk dengan sesuatu, nggak bisa diisi dengan yang lain. Hati kalau sudah sibuk dengan zikir, memang ada manfaat, tapi lebih bermanfaat kalau hati ini sibuk dengan nasihat. Jelas ya? Jelas ya? Makanya kita ini dilarang secara etika untuk memutar tasbih, bukan haram ya. Tapi prioritas di atas prioritas. Zikir itu prioritas, tapi punya waktunya, bukan menjadi waktunya. Zikir itu di depan orang yang berceramah, orang yang menyampaikan nasihat. Qala Allah Ta'ala, firmannya Allah yang disampaikan. Qala Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Zikir, Allah, la ilaha illallah. Loh, Bib kan mulut Bib zikir, telinga kan dengar. Bagus berarti Bib, dua-duanya jalan itu. Loh, dipikir mulut adalah tujuan dari zikirnya dia. Dipikir telinga adalah tujuan dari zikirnya dia, bukan hati. Zikir tujuannya hati, nasihat tujuannya hati. Saya yakin, saya berani jamin, orang yang model seperti ini nggak dapat manfaat dari ilmunya. Walaupun dia mulai dari melek sampai tidur, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, keliling pengajian mana-mana dia datang. Tapi setiap dia datang pengajian, muter tasbih terus. Pasti nggak ada manfaat. Jangan lihat kelakuannya, nggak mungkin salah daripada syariat. Ya, apalagi kalau HP tambah lebih parah ya. Tambah, gak zikir HP malah. Misalnya ini saya berani ngomong karena nggak ada yang main HP, nggak ada yang main tasbih. Ya, kalau ada nih dipikir nyindir. Saya cuma wedi moro-moro didam dek ngarep. Pikir nyindir, padahal orang nggak boleh sungkan untuk menyampaikan hak adalah hak, batil adalah batil. Naam. Ya, masuk dokter sungkan mau ngomong, ya sini jantung ini. Laku ngomong jantung kok dipikir muden-mudeni. Tapi aslinya jantung. Wes ngomong gak apa-apa wes, cekno gak wedi ambek aku wong-wong. Akhirnya ya celaka dia. Oh enggak apa-apa Pak, sampean Pak. Saking dredeg-dredeg biasa jantung badan. Sudah waktunya diring ini. Naudzubillah. Dia ngomong dokternya karena takut sungkan, gak apa-apa Pak. Loh, bukan dokter yang baik, sama. Bukan ustadz yang baik kalau dia sungkan untuk menyampaikan yang hak adalah hak. Karena tugasnya ustadz itu adalah membimbing, rangkulan bareng untuk masuk surga. Rangkulan bareng untuk masuk surga. Paham ya? Di zaman Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu pernah ada santrinya itu muter tasbih. Jadi belajar ilmu agama sambil muter tasbih. Bawa kitab, bawa pulpen. Kalau ada yang penting baru talas. Kalau sekiranya dia cukup dengarkan, diputar tasbihnya. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur karena santrinya sendiri ya. Santrinya sendiri dirampas tasbih protol. Biar ini ada waktu yang lain. Kamu belajar ilmu agama ini enggak 24 jam. Ini ada waktunya yang lain. Saat turunnya subuh putar tasbih sampai pedot. Setelah sholat misalnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma antas salam minka salam baru subhanallah ada waktunya. Taklim belajar ilmu agama, bawa kitab, bawa pulpen, bawa tasbih. Ono sing penting dicatat kapan cukup mendengarkan diputar tasbih protolno. Kalau orang sekarang mungkin HP-nya dibanting mungkin. HP rampas banting, HP rampas banting sudah. Al-Habib Abdurrahman Masyhur wali besar di zamannya, alim luar biasa, punya kitab namanya, salah satunya, banyak kitabnya, salah satunya terkenal adalah Bughyatul Mustarsyidin. Seluruh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti pernah belajar kitab Bughyatul Mustarsyidin, salah satu kitab rujukan dalam urusan fikih. Pernah lagi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, wali besar juga, ratusan tahun yang lalu meninggal. Itu ketika beliau enak-enak ngaji, ngisi pengajian, ada yang muter tasbih. Ditegur, ditanya, saya mau tanya, kami ini dalam keadaan buruk apa dalam keadaan baik? Tuh ya, dalam keadaan baik. Kenapa kamu nggak ikut kami? Kalau kami dalam keadaan buruk, kenapa kamu nggak nasihati kami?
Kalau ada orang berbuat kemungkaran, mosok tasbih diputar? Ya bukan. Kalau ada orang berbuat kemungkaran ditegur, dinasehati dengan baik, kan begitu. Tapi kalau ada orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, melo, kan begitu. Al Habib Idrus bin Marhab tanya, loh saya ini ngisi pengajian salah tak? Kalau salah apa kok nggak negur, kok malah tasbih, kok malah zikir? Kalau saya baik, kenapa kamu nggak ikut? Kenapa kamu nggak ikut? Yes, namanya orang awam tanya, loh Beb, ya kan bagus Beb, dua-duanya jalan beriringan Beb. Ya mulut zikir, telinga dengarkan nasihat. Al Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi tanya, Allah ciptakan satu hati apa dua hati? Allah ciptakan satu hati apa dua hati? Ya satu. Al-mashghul la yushghal. Sesuatu yang sudah sibuk nggak bisa ditambahi dengan kesibukan yang lain. Misal contoh yang lain. Misal Masjid Muttaqin ngadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ada ketua panitia, ada wakil panitia, wakil ketua, ada seksi ini. Pasti seksi yang satu nggak mau disibukkan dimintai bantuan seksi yang lain, kecuali kalau sudah beres kerjaan dia. Ayo tak tolong, kerjaanku durung beres, bantu awakmu lah. Gak beres kerjaanku dewe lah, ya apa? Lah izin aku. Berantakan nanti ketika acara. Saya seksi konsumsi, belum beli aqua, belum pesan jajan, belum pesan catering. Ada seksi dekor, misalnya minta tolong, ya wis, bantu dekor. Gak pesen aqua, gak pesen catering, gak pesen jajan. Waktu acara, lo mana konsumsinya? Saya bantu tadi loh. Ya beres no dhisik baru nulung. Sama, ada prioritas. Ini gambaran. Jadi kadang-kadang orang itu, ini sering saya saksikan ya. Satu di antara dua. Kenapa kalau ada orang ceramah kok muter tasbih? Ada orang ceramah kok dia muter tasbih? Satu di antara dua. Apa? Yang pertama sombong. Ini pertama, ini parah. Kenapa? Alah, cek nom. Alah, gak penting. Wah, aku luwih alim. Muter tasbih, gak penting. Sementing muter tasbih, sombong. Ini parah. Al ilmu kasail, kata ulama, ilmu itu seperti apa? Seperti air. Nggak ada air itu dari bawah ke atas, pasti dari atas ke bawah. Sama, kalau kita dengarkan nasihat, kalau hati kita merasa lebih unggul daripada orang yang nyampaikan. Misal saya datang pengajian, saya merasa anak lebih bagus hatinya daripada hatinya orang yang ceramah, saya nggak dapat manfaat. Kalau merasa sama, podo ini, aku ambil dia podo, cuma dapat cipratan itu sedikit manfaatnya. Sama seperti air yang kalau leter. Tapi kalau hati itu semakin jeru, semakin banjir, semakin deres, semakin penuh air tadi itu. Sama manfaat ilmu juga, kalau saya merasa nggak ada apa-apanya sama yang ngomong. Ini bukan untuk saya ya, saya untuk orang lain. Wah, otomatis saya mendapatkan manfaat dan barokah dari itu lebih deres, lebih banyak daripada yang lain. Harbun lil fatal muta'ali, ilmu itu menjadi musuh bagi orang yang sombong. Nih, kita tasbih. Yang lebih parah lagi, mentang-mentang yang ceramah junior tinggal main HP. Direken belas wis. Direken belas. Oh, tahu aku. Ndak kita pikir sih. Oh, nanti ujung-ujungnya ceramahnya ceritanya begini kan? Ero aku. Aku luwih ero di mana kok, ditinggal main HP. Enggak penting. Hati banyak itu. Bukan hanya yang awam, kadang-kadang ulamanya masih banyak seperti itu. Ngeremehne ku ono. Iya, enggak penting. Sing domono kadang-kadang urusan dunia. Jadi ada orang ceramah muter tasbih. Pertama, yang paling fatal sombong. Yang kedua, kebodohan. Kenapa? Dia nggak tahu. Dipikir mulut adalah tujuan, telinga adalah tujuan. Kan ngrungokno, Beb. Hatinya kamu nggak dengarkan. Kan zikir, Beb. Hatinya kamu udah dapat cahaya daripada zikirnya kamu. Sombong atau kebodohan? Kalau bodoh bisa diatasi, lebih mudah. Tapi kalau faktor kesombongan, wah, angel tuturannya. Angel wis. Angel. Sama seperti iblis. Iblis itu kan sombong ya. Sampai dilaknat 7 turunan oleh Allah. Wis namanya iblis sampai anak turunannya pasti masuk neraka. Sombong. Singkat cerita, ada seorang nabi
Ada seorang nabi ketemu sama iblis. Iblis ngomong, nabi, aku ini kepingin tobat. Kira-kira Allah terima nggak tobatnya saya? Tanya seorang nabi ini kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Allah, iblis kepingin tobat. Kira-kira engkau terima nggak? Iblis mau tobat, pura-pura nggak tahu Allah. Maksudnya biar ada cerita, ada dialog begitu. Apa? Iblis mau tobat. Iya ya Allah, engkau terima nggak? Ya, dengan syarat. Apa syaratnya ya Allah biar iblis diterima tobatnya? Iblis mau tobat ini. Iblis yang nggak mau sujud sama Nabi Adam itu mau tobat. Biar masuk surga. Bisa, kata Allah. Bisa, aku terima tobatnya. Syaratnya cuma satu. Apa? Sekarang sujud sama Nabi Adam. Wis sampaikan. Lek gelem, yo berarti mlebu surga. Namanya orang tobat, yang ampuni dosanya masuk surga. Ngomong si Nabi ini kepada iblis, kabar gembira buat kamu iblis. Tak pikir kau ini gak bakal diampuni Gusti Pangeran wis. Oh bejat-bejati wong kon. Oh ya gare bejat wong ya kon. Tak pikir gak bakal diampuni sudah kamu ini. Ternyata Allah mau ngampun dosa. Oh iya, Allah mau terima tobatnya. Mau, tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Sujud nang Adam saiki. Apa? Katanya iblis. Apa? Adam hidup saya nggak mau sujud. Mati kok saya suruh sujud? Mau? Lihat. Orang kalau sudah sombong nggak teratasi. Orang kalau sudah sombong dikasih nasihat nggak masuk. Tapi kalau dia nggak tahu, nih dia nggak tahu. Masih bisa dikasih tahu. Lebih parah lagi, wis gak ero terus sombong. Wah, iki sing repot iki. Ayo, coba saya punya 10 tangan di atas kepala saya semuanya. Wis gak ero sombong. Atas ambu kencur. Wah, wis gak ero sombong. Sopo sih? Hati-hati. Ini nasihat buat saya pribadi sebetulnya. Hati-hati. Kadang-kadang kita gampang remehno wong. Mondok pirang tahun sih. Moco kita kok sih salah-salah sih. Wajar mungkin dia grogi salah. Kan begitu. Terus ngremehno. Ini nasihat buat saya pribadi kadang-kadang. Ketika dengarkan ceramah kok ero aku. Cerita iki ero aku. Tertarik untuk megang HP itu. Kok enggak ngereken gitu. Enggak ngergani ilmu itu namanya. Itu namanya nggak meregani ilmu. 1000 kali dia dengar cerita, seharusnya dia nyimak. Seolah-olah dia baru pertama kali dia mendengarkan cerita tadi itu. Itu tanda orang meregani ilmu. Wis gak ero, apunten, bahasa kasarnya wis bodoh sombong. Hati-hati. Kita ada di posisi yang mana nih? Sombong, maaf, bodoh, atau sombong dan bodoh? Mumpung kita masih punya umur, ayo ndang-ndang diatasi. Saya yakin panjenengan semuanya punya guru. Nih, pasti punya panutan, pasti punya ulama yang betul-betul jenengan mengidolakan. Coba tanya, Yai, kok saya punya hati ini masih punya sifat seperti ini ya? Apa obatnya Yai? Resepnya apa Yai? Saya lihat jenengan ini kok tawadhu, rendah hati, orangnya bisa nerima, hebat. Apa resepnya Yai? Saya kepingin seperti jenengan Yai. Saya kepingin kumpul sama jenengan bukan cuma di dunia tapi sampai di surga Yai. Apa? Tanya. Mau nggak mau? Nabi Adam alaihissalam kan makan buah khuldi, terusir dari surga. Tapi diterima nggak tobatnya oleh Allah? Terima. Kenapa? Karena Nabi Adam nggak sombong. Kesalahan beliau dalam tanda kutip kesalahan beliau bukan karena kesombongan. Hanya tergoda oleh godaan iblis saat itu. Dirayu, dibujuk sama iblis. Wis diterima. Fatalaqa Adam bi rabbi kalimatin fat. Jadi kalau kita punya maksiat, pokok gara-gara sombong, insyaallah aman. Tapi kalau kita ahli taat, gak tahu maksiat aneh-aneh, molimo gak, satu pun gak dari molimo. Tapi sombong, waduh luwih soro atasane, ya lebih soro diatasi daripada orang yang molimo. Lebih soro itu. Mau dikasih tahu, mau Al-Quran dikasih tahu, nggak masuk. Sojok nggawa agama, kadang-kadang begitu ya. Kalau sudah pentok, Allah tuh bilang begini, sojok nggawa Gusti Pangeran. Kau njaluk apa? Malah ngecak gelut kadang-kadang. Waduh, itu karena sifat sombong, susah diajak nasihat. Liyundhira man kana hayya wa yahdal qaul al kafirin. Orang yang bisa dikasih nasihat adalah orang yang hatinya hidup. Liyundhira man kana hayyan. Peringatan itu hanya diterima oleh orang yang hatinya hidup. Nah itu ayo kembali ke Al-Quran.
Nikmati nikmat Islam, syukuri nikmat Islam. Dengan begitu kita insya Allah menjadi orang yang mudah untuk bersatu, kemudian dipelihara oleh Allah persaudaraan kita satu sama lain, lebih perhatian, lebih sayang, lebih cinta satu sama lain. Sehingga dengan begitu kalau kita mensyukuri nikmat Islam, agama Islam menjadi agama yang kita bawa sampai kita mati. Sehingga neraka bukan tempat bagi kita, surga adalah tempat bagi kita. Dan mudah-mudahan hidayah selalu Allah berikan kepada kita sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit hati, kesombongan. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, sehingga Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kebodohan. Enggak tambah umur kecuali tambah ilmu kita, enggak tambah umur kecuali tambah hidayah kita, enggak tambah umur kecuali tambah takwa kita, enggak tambah umur kecuali tambah dekat kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi